Welcome guys. Hari ini aku akan bacakan paranormal experience lagi. Are you ready? It's storytelling time. Pukul 2 pagi di kosan baru. Ini adalah kisah nyata yang aku alami sendiri 2 tahun lalu. Waktu itu aku baru dapat kerja. Kebetulan keuanganku lagi menipis. Jadi aku membutuhkan kos-kosan dengan harga terjangkau. Sampai akhirnya aku mendapatkan kos-kosan murah dengan fasilitas kamar mandi dalam dan ruangan yang terbilang cukup luas. Kos-kosan ini hanya memiliki 4 kamar saja. Tapi yang dihuni cuma 2 kamar. Ibu-ibu dan anaknya yang tinggal di kamar paling depan dekat dengan jalan. Dan aku memilih kamar yang paling belakang, bersandingan dengan rumah pemilik kos yang hanya dipisahkan dengan jalan setapak. Kos ini langsung menghadap tanah kosong yang ditumbuhi banyak pohon pisang. Sempat merasa khawatir sih, karena yang pernah aku dengar pohon pisang identik dengan tempat tinggal makhluk-makhluk tak kasat mata kan. Berhubung besok aku harus kerja, jadi hari ini aku harus mendapatkan tempat tinggal. Akhirnya aku putuskan langsung menempati kamar kos itu. Awalnya memang tidak ada yang aneh dengan kos-kosan berwarna hijau ini. Tapi entah kenapa aku selalu terbangun setiap jam 2 dini hari. Tepat jam 2. Tidak kurang dan tidak lebih. Meskipun akhirnya aku selalu kembali tidur sih. Tapi bagaimana jika itu terjadi setiap hari di jam yang sama persis? Itu bukan sesuatu yang normal kan? Suatu ketika saking ngantuknya, aku lupa mematikan lampu saat tidur. Sepertinya hari itu aku terlalu lelah dan tertidur dengan lampu menyala. Saat itu aku tidur menghadap ke dinding. Entah berapa lama aku terlelap, tiba-tiba terdengar suara sayup-sayup memanggilku. Perlahan-lahan suara itu semakin keras. Karena penasaran, aku membalikkan badanku dengan malasnya. Mataku mengarah ke bawah. Di sana terlihat kaki besar dengan borok yang bernanah campur darah serta kulit mengelupas. Untuk memastikan, aku langsung melihat ke atas dan tampak sosok pria bertubuh besar dan berperut buncit dengan luka borok yang bernanah bercampur darah di sekujur tubuhnya. Bahkan rambutnya pun mengelupas dan bisa dibilang hampir lepas dari kepala. Tubuhnya pun bengkak membiru, seperti mengalami proses pembusukan. Dia melihatku sambil menundukkan kepalanya. Dia pun merintih kesakitan dan berkata kepadaku, "Tolong, antar aku pulang." Aku pun langsung tersentak dan bangun dari kasurku, langsung merangkak ketakutan ke sisi pojok bawah jendela. Rasa takutku campur aduk, jantung ini berdegup dengan kenceng banget. Tanganku bergetar dan kaki terasa lemas. Sosok itu hanya menoleh melihatku dengan posisi badan yang sama. Di samping pria itu berdiri terletak kamar mandi. Pintu kamar mandi itu dalam keadaan terbuka. Entah kenapa aku malah fokus melihat kamar mandi itu. Aku hanya merasa kayaknya kamar mandi itu ada aura yang jauh lebih mengerikan. Perlahan aku melihat tangan yang sangat bersautan menggaruk satu sama lain. Aku pun fokus melihatnya sambil mengerutkan dahiku. Ternyata ada sosok perempuan berambut hitam panjang yang berantakan dan mengenakan baju putih. Wajahnya memang gak jelas, tapi kayaknya sekujur tubuhnya dipenuhi oleh borok yang mengelupas. Dia langsung melihatku. Kami kontak mata. Sekejap aku tersentak. Tanpa berkedip dia langsung berlari menuju ke arahku. Aku refleks berdiri dan berharap bisa keluar dari jendela di atasku. Aku terkejut bukan main. Ternyata di luar malah jauh lebih banyak sosok-sosok mengerikan yang seakan sedang menakutiku. Aku kebingungan, ketakutan. Tangan dan kakiku sudah lemas seperti tak mampu untuk digerakkan lagi. Aku pun mengedipkan mata, berharap semua bisa menghilang begitu saja. Saat aku membuka mata, ternyata aku sudah berada di tengah-tengah mereka. Mereka mengurumoniku dan berbicara dengan bahasa yang sama sekali gak aku pahami. Karena aku muslim, aku membaca ayat kursi.
Tapi entah kenapa aku tidak bisa menyelesaikannya. Hal itu terus terjadi berulang kali. Suara mereka semakin keras dan membuatku semakin ketakutan. Sampai akhirnya aku berhasil menyelesaikan ayat tersebut. Dan aku terbangun seperti bangun dari tidur. Di posisi yang sama menghadap dinding. Di jam 2 lagi. Gak kurang dan gak lebih. Karena masih ketakutan, aku gak berani tidur dan ke kamar mandi sampai waktu subuh tiba. Pagi pun tiba, cahaya matahari sudah mulai masuk ke kamar kosku. Aku sempatkan waktu untuk melihat-lihat kamarku dan membandingkannya dengan kejadian waktu itu. Dan benar, aku akhirnya menyadari sesuatu. Di dinding arah pintu masuk dekat dengan jendela terdapat gambar aneh. Sekilas seperti gambar anak-anak yang asal-asalan. Tapi bagaimana mungkin anak-anak bisa menggambar setinggi 2 meter? Aku pun mencermati gambar itu. Benar-benar gak aku sangka. Itu jelas banget gambar sesosok berambut panjang dengan mata yang sangat lebar, di mana yang tergambar hanya kepala dengan organ dalam saja. Semenjak kejadian itu, aku gak bisa tenang berada di kosan itu. Tapi aku harus bertahan sementara waktu sampai aku dapat kosan baru. Hari demi hari, bulan demi bulan, banyak makhluk-makhluk yang sering membuatku rep-repan di sana. Gak betah sih, tapi mau bagaimana lagi? Sampai akhirnya aku benar-benar memutuskan untuk pindah 6 bulan kemudian. Singkat, tapi cukup mendebarkan ya. Tentang penulis. Cerita ditulis oleh Yesha berdasarkan kisah nyata. Wow, banyak banget ya kejadian-kejadian yang angker, yang horor. Apalagi biasanya kejadian itu ada pas anak kuliah mau kuliah di luar kota jauh dari orang tua dan harus terpaksa menyewa kos-kosan. Kalau kalian punya cerita, kalian bisa ceritain di kolom komentar di bawah. Dan aku bakal coba buat paranormal experience secara virtual seperti podcast bareng kalian. Dan aku pengen tahu gimana cerita-cerita kalian dan apa yang kalian rasakan saat itu. Oke, sampai ketemu di stalling berikutnya. Bye!